Shalom saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi melalui Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab. Saya percaya setiap firman yang saudara dan saya dengar setiap hari melalui program ini akan selalu memberikan tuntunan dan arahan yang jelas dalam kehidupan. Mari siapkan hati dan pikiran kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini terambil dalam bacaan Alkitab dalam surat Roma pasalnya yang ke-16 ayat 3 dan 4. Surat Roma pasalnya yang ke-16 ayat 3 dan 4. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Kalau saudara mempelajari Alkitab, khususnya dalam kitab Perjanjian Baru dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ada seorang bahkan sepasang suami istri yang sangat membantu pelayanan Rasul Paulus ketika itu. Kemana saja Rasul Paulus memberitakan Injil, maka dua nama ini disebut, yaitu Priscilla dan Aquila. Mereka adalah orang-orang hebat yang punya andil besar dalam pelayanan Paulus, yang punya dedikasi yang sangat tinggi. Siapakah mereka, saudara? Dalam catatan Alkitab, kalau kita mundur utamanya dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-18, kita akan menemukan bahwa nama ini disebut lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang berjumpa dengan Paulus ketika Paulus memulai pelayanan atau mewartakan Injil di kota Korintus ketika itu. Dan mereka adalah orang-orang yang punya pengaruh. Ketika itu Paulus bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Oleh karena ketika itu ada satu peristiwa, karena Kaisar Claudius memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, dan makanya Paulus pergi ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Singkat cerita, ada hal yang sangat-sangat menjadi sebuah catatan penting dalam Rasul Paulus. Paulus mengatakan bahwa pelayanan mereka ini pelayanan yang extraordinary, artinya pelayanan yang di luar batas kebiasaan seperti seorang hamba Tuhan melayani. Saudara perhatikan tadi di ayat yang keempat, Paulus menyatakan bahwa mereka, artinya Priscilla dan Aquila, telah mempertaruhkan nyawa. Nyawa itu artinya apa, saudara? Sesuatu yang berharga dalam hidup kita untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan ketika itu. Saya nggak bisa bayangkan kalau cuma mungkin suaminya aja atau istrinya aja mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Tapi suami dan istri ini selalu kompak. Bahkan katanya mempertaruhkan nyawa untuk hidupku. Jadi untuk Rasul Paulus sendiri. Dan bukan hanya untuk Paulus sendiri, tetapi juga bagi jemaat Tuhan yang dilayani ketika itu, yang dimenangkan oleh karena pemberitaan Injil, yang ketika itu buah dari pelayanan Rasul Paulus. Dan mereka sangat berterima kasih karena mereka mempertaruhkan nyawanya untuk Injil. Tidak ada catatan setelah itu, tetapi ini menjadi satu peringatan, bahkan mungkin menjadi sebuah dorongan bagi kita ketika kita melayani Tuhan. Tuhan akan bawa kita sampai kepada titik ini, mempertaruhkan nyawa. Apa yang paling berharga dalam hidup kita, saudara, selain nyawa kita? Ini tidak mungkin, ini tidak mudah, tetapi saya percaya kalau ketika kita lebih dalam lagi dalam hidup ini, ketika kita lebih dalam lagi dalam melayani Tuhan, di titik ini Tuhan akan membawa kita sampai kita mempertaruhkan nyawa. Sama seperti Kristus yang telah memberikan nyawa bagi kita. Dan biarlah kita juga memberikan seluruh yang terbaik dalam hidup ini bagi kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memberikan semua yang terbaik dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bukan satu kebetulan hari ini kami diajar dan diingatkan kembali bahwa ada hal yang Tuhan minta dalam hidup ini. Kami mungkin menyayangkan nyawa kami yang berharga dalam hidup ini, Tuhan. Tetapi biar firman ini ketika bersuara, biarlah kami tidak menyayangkan nyawa, menyayangkan sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Karena Engkau sendiri berkata, barang siapa takut kehilangan nyawanya karena aku, dia tidak akan mendapat nyawanya. Tetapi barang siapa yang mempersembahkan nyawanya karena aku, dia akan mendapat nyawanya lagi. Terima kasih Tuhan, nyawa adalah sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Mungkin yang berharga dalam hidup ini Tuhan minta, tetapi kami masih mempertahankan. Kami masih memegang terus
Biarlah hari ini ketika firman-Mu ini berbicara Tuhan dalam hidup kami, Tuhan ajarkan kami. Hamba-Mu terbatas untuk mewartakannya, tapi biarlah firman-Mu dan Roh-Mu mengingatkan kami untuk kami mempersembahkan semua yang terbaik dalam hidup kami. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.